Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu kader. Ya, selamat pagi. Hari ini kita ada pelatihan pengukuran, pemeriksaan, dan edukasi pencegahan penyakit tidak menular. Diharapkan tujuan pelatihan hari ini Ibu kader dapat menerapkannya dalam kegiatan posyandu di Posbindu. Bubut kan, Mbak? Jangan nunduk ya. Iya. Tegak badannya. Oke. Ya, 50. Cakep. Oke. Coba bagi hati. Oke. Jangan pikuk-pikuk kepalanya. 155. Ya. Terus berapa, Bu? 155. Kita hendak belajaran memeriksa gula darah, kolesterol, dan asam urat. Bukan berarti ulun di sini lebih pintar, Bu lah. Kita sama-sama belajar mengingat kembali kayak apa tahapan kita menggawinya nih, nah supaya ilmunya kena bisa kita terapkan pada saat pelaksanaan pusbindu di pusbindu kita kena Bu lah. Nah, adapun hal yang pertama kita siapkan itu alatnya, tentunya lah alat ceknya, terus itu lansetnya kesan mencucuk, terus alkohol, dan 3 alat pemeriksaan gula, kolesterol, dan asam urat. Hal yang pertama kita lakukan, kita cek baterainya ada atau tidak, terpasang atau tidak, terus kita lihat lagi mesinnya baik atau tidak. Setelah semuanya siap, baru yang pertama kita lakukan pasang sarung tangan, tapi Ibu kehabisan hari inilah. Nah, terus yang kita pasang berdahulu itu adalah alat gula darahnya dulu. Kenapa jadi alat gula darah? Karena kalau kolesterol itu lama. Nah, karena kita punya alat cuma 1. Anggap aja ini gula darah ya. Nah, terus lakukan penusukan. Sebelum kita tusuk, kita beri dulu alkohol. Setelah diberi alkohol, keringkan, bisa pakai tisu atau kita kipas sampai kering, baru ditusuk. Setelah ditusuk, keluar darahnya, kita masukkan, kita tunggu hasilnya. Nah, seperti itu. Setelah ini selesai, kita sambung masukkan dengan asam urat. Nah, masukkan lagi alat asam uratnya. Kita jangan dikeringkan dulu, kita lanjutkan lagi seperti tadi. Terus setelah terbaca hasil asam uratnya, kita masukkan lagi. Yang terakhir adalah gula darah. Sama seperti tadi, kita masukkan, kita tunggu hasilnya. Nah, apakah Ibu sudah bisa memahami? Kalau bisa, kita coba ya Bu ya, praktek. Nah, yang pertama dilakukan tadi, siapkan alkohol dulu. Terus habis alkohol dioleskan kepada jarinya. Nah, setelah itu keringkan, sambil mengeringkan Ibu pasang dulu gula darahnya. Nah, setelah ada darahnya, kita masukkan, kita tunggu hasil membacanya. Sudah terbaca, kita pasang yang asam urat ya. Ganti, pasang. Di apa lagi kata Ibu tadi? Oke. Nah, terus yang terakhir kolesterol. Nah, seperti itu. Berapa tadi kira-kira Bu hasilnya? Gulanya berapa? Gulanya 100. Oke. Kalau yang kolesterolnya 120. Oke. Kalau yang asam uratnya 105. Berarti normal semua ya. Jadi gula darah puasa itu normalnya 100, di bawah 110. Kalau yang tidak puasa di bawah 200, yang puasa di bawah 200, yang tidak puasa 110 di bawah. Terus kolesterol itu di bawah 200. Terima kasih Bu lah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Ibu dan untuk ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albar. Saya adalah dokter di Puskesmas Berangas, Kabupaten Barito Kuala. Dalam kesempatan ini akan berbagi sedikit mengenai pencegahan dan pengendalian faktor-faktor risiko PTM atau penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular sendiri adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Contohnya adalah penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, dan gagal ginjal. Nah,
Penyakit-penyakit ini mempunyai faktor-faktor risiko yang sebenarnya dapat dicegah atau dikendalikan. Misalnya merokok, kelebihan berat badan, gizi yang tidak seimbang, kenaikan tekanan darah, kurangnya aktivitas fisik, kenaikan kadar gula darah. Pengendalian atau pencegahan faktor-faktor risiko tersebut dapat dilaksanakan dengan istilahnya cerdik. Cerdik ini adalah singkatan. C adalah cek kesehatan secara rutin atau berkala, bisa dengan mandiri atau ke upaya kesehatan berbasis masyarakat atau KBM, ke Posyandu, Posbindu, atau ke Pasyankes. E adalah menyehatkan asap rokok. Berhenti merokok bisa dilakukan dengan konsultasi, ada layanan bebas pulsa atau ke Pasyankes terdekat dengan nakes yang ada di situ. Kemudian R adalah rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik dilaksanakan 30-60 menit satu kali dan dilaksanakan 3-5 kali dalam satu minggu. Kemudian D adalah diet yang seimbang. Pola makan yang sehat, gizi seimbang, kemudian kendalikan asupan gula, lemak, dan garam. Perbanyak konsumsi makan sayur dan konsumsi sayur dan buah. Kemudian I adalah istirahat yang cukup. Jadi tidur dengan kuantitas sekitar 7 jam per hari dan kualitas yang bagus, yang tidak sering terbangun, dan begitu bangun itu merasa segar, bisa melaksanakan aktivitas untuk hari itu. Kemudian K adalah kelola stres. Mengelola stres dengan apabila ada tekanan, apabila ada masalah, kita bisa mengeluarkan unek-unek dengan berolahraga, dengan melaksanakan hobi, dengan bermeditasi, atau apabila ada stres berkepanjangan, maka dapat meminta bantuan kepada tenaga kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.